wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran nanti dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Berdoa mulai. Selanjutnya saya akan melakukan presensi. Nanti silahkan yang namanya saya sebutkan menyebutkan kata-kata hari ini atau quotes of the day. Yang pertama, Adam Nizaril Aulia. Apa Apa Mas Adam kata-kata hari ini? kata-kata hari ini? Yang kita punya adalah kesabaran, maka yang diuji adalah kesabaran tersebut. Ya, beri aplaus untuk Mas Adam. Selanjutnya Mbak Putri. Kata-kata hari ini adalah kegagalan itu tidak ada. Kegagalan itu hanya untuk orang yang malas. Jika kita mau berusaha, maka kita akan sukses. Ya, beri aplaus untuk Mbak Putri. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada yang masih ingat berapa tokoh Khulafaur Rasyidin? Saya. Jangan. Mbak Uyun, siapa yang pertama Mbak Uyun? Abu Bakar Rasyidi. Mbak Tiko? Siapa? Khalifah Khulafaur Rasyidin nomor 2? Umar bin Khattab. Yang ketiga Mas Saleh siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat Mas Adil? Ali bin Abi Thalib. Ya, betul sekali. Terus setelah Khulafaur Rasyidin keempat tokoh itu wafat, siapa yang selanjutnya memimpin umat Islam? Kira-kira siapa? Dinasti Umayyah. Ya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang Daulah Umayyah. Sebelum kita belajar tentang Daulah Umayyah, saya akan memberikan asesmen awal. Silahkan dibuka HP-nya ya. Saya kirim melalui grup. Silahkan dibuka dan dikerjakan secepat mungkin. Kita klik start. Sudah muncul? Bisa? Ya. Bisa dikerjakan. Ada yang sudah? Sudah. Ya, semuanya sudah ya. Oke. Setelah kalian mengerjakan asesmen awal tersebut, sudah ada gambaran atau ingat tentang Daulah Umayyah yang pernah dipelajari waktu MI atau SD dulu apa belum? Belum. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu berdiri pada tahun 661 Masehi. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah itu yang pertama-tama itu bermula dari wafatnya Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan tadi khalifah nomor berapa? 3. Setelah wafatnya Utsman bin Affan itu maka digantikan oleh khalifah yang keempat bernama Ali. Pada saat itu kaum muslimin ingin mengadili pembunuhan Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan itu wafatnya karena terbunuh. Jadi banyak kaum muslimin yang tidak terima akan kematian Utsman bin Affan. Pada saat kematian itu menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin. Yang pertama ada kelompok dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua ada kelompok dari Aisyah, yang ketiga kelompok dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pada saat itu peperangan perselisihan terjadi antara Khalifah Ali dengan Aisyah. Namun pada perselisihan itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu terjadi lagi perselisihan yang kedua antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Lalu pada saat tersebut itu terjadi perundingan yang diwakili oleh dua pihak. Dari pihak Ali diwakili oleh
Abi Musa al-Asy'ari, dan yang kedua dari Muawiyah diwakili oleh, ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari Muawiyah, pihak Muawiyah diwakili oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Lalu pada perundingan kedua tersebut sebenarnya antara perwakilan itu mau menurunkan jabatannya Ali dan Muawiyah, sehingga nanti kekhalifahan kaum muslimin itu yang memilih itu kaum muslimin, bukan dari adanya pemberontakan ingin siapa yang menjadi khalifah. Namun karena ada intrik politik atau persekongkolan dari pihak Muawiyah, maka ada kesepakatan bahwa ingin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi khalifah dan menggantikan Ali. Setelah beberapa tahun kemudian, Ali itu terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Setelah itu beliau digantikan oleh putranya bernama Hasan bin Ali. Namun karena kecerdikan Muawiyah masih belum ikhlas, maka tetap ingin menjadi khalifah ya. Terus pada saat itu Muawiyah itu selalu mengganggu pemerintahan pada masa Hasan, sehingga Hasan bin Ali itu hanya mampu memangku jabatan selama 3 bulan dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Namun ada 3 syarat. 3 syarat tersebut, yang pertama ada jaminan keselamatan keluarga Hasan itu sendiri. Yang kedua, jaminan menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, setelah Muawiyah wafat, yang menentukan kekhalifahan adalah kaum muslimin. Lalu dengan adanya 3 syarat ini, Muawiyah kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Muawiyah setuju dan akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Ali. Peristiwa penyerahan tersebut dinamakan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Setelah itu pada Daulah Umayyah ini, Islam itu malah menjadi berkembang pesat, bahkan wilayahnya itu yang semula hanya di Damaskus menjadi sampai ke bagian barat. Nah, untuk selanjutnya coba kalian gali dan kalian cari tentang apa perbedaan kepemimpinan Daulah Umayyah dengan Khulafaur Rasyidin. Terus yang kedua, bagaimana cara Daulah Umayyah memperluas daerah kekuasaannya. Dan yang ketiga, siapa sajakah tokoh yang pernah memimpin Daulah Umayyah. Ini saya bagikan lembar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Kelompok 1 bagian yang poin 1, kelompok 2 poin 2, kelompok 3 poin 3. Kalian boleh cari informasinya di buku atau di sumber belajar lainnya, di internet juga boleh. Mana soalnya? Ada yang
yang masih bingung? Sudah Bu, sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 apakah sudah? Sudah? Sudah, yang pertama dulu apa ini? Kelompok 2 apakah sudah? Selanjutnya silahkan kelompok 1 perwakilan saja tidak apa-apa menjelaskan hasil diskusinya mengenai apa perbedaan kepemimpinan Daulah Umayyah dengan Khulafaur Rasyidin. Perbedaan kepemimpinan kalau dalam Bani Umayyah mengubah sistem monarki atau dinasti yang turun-temurun. Kalau untuk Khulafaur Rasyidin mengarah sistem musyawarah yang demokratis. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan bagaimana cara Daulah Umayyah memperluas daerah kekuasaannya. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama melalui penangguhan militer, yang kedua pemanfaatan kekuatan laut, yang ketiga strategi politik dan administrasi, yang keempat penyebaran Islam sebagai motivasi, yang kelima perjanjian dengan penduduk lokal, dan yang terakhir yaitu dukungan ekonomi yang kuat. Ya, betul. Beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3 mengenai tokoh-tokoh yang pernah memimpin Daulah Umayyah siapa saja? Tokoh yang pernah memimpin Daulah Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abd al-Malik bin Marwan. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Hari ini kita sudah mempelajari sedikit sejarah tentang lahirnya Daulah Umayyah beserta tokoh-tokoh yang pernah memimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membuat kesimpulan bersama ya. Masih ingat tadi siapa pendiri dari Daulah Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun berdiri Daulah Umayyah tahun berapa? 601 Ya. Lalu tokoh-tokoh yang salah satunya menjadi apa? Pernah memimpin Daulah Umayyah siapa tadi? Muawiyah bin Yazid. Oke. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai dan perlu kita garis bawahi lagi bahwa kita itu penting mempelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah karena agar kita mengetahui bagaimana Islam pada zaman itu bisa berkembang pesat dan dapat mengalami kemajuan di berbagai bidang dalam kehidupan baik sosial, akademi militer, ataupun yang di bidang politik. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang Daulah Umayyah, yaitu tentang kejayaan dan masa kemunduran. Silahkan nanti kalian buat resumen tentang bagaimana kejayaan dan kemunduran dari Bani Umayyah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.